Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa pada siang hari ini? Hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Untuk menemani kebersamaan Anda di hari Minggu ini, Badar Sepekan kembali hadir menjumpai Anda edisi 5 Januari 2020. Bersama saya Amelia Ratna, inilah Badar Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengamankan 3 orang pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu. Dari ketiga pelaku, petugas berhasil mengamankan 3 paket sabu berikut alat hisap dan 1 linting ganja siap pakai. EGSK dan CK berhasil diamankan Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota setelah kedapatan memakai dan mengedarkan narkoba jenis sabu. Ketiganya diamankan di 3 lokasi berbeda. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 3 paket sabu beserta alat hisap dan 1 linting ganja kering siap pakai. Penangkapan ketiga tersangka berawal dari tertangkapnya tersangka EGS di Taman Apartemen Center Point, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dari tangan tersangka, berhasil diamankan 0,2 gram sabu. Dari informasi tersangka EGS, barang haram tersebut diketahui didapat dari bandar berinisial K. Dan selanjutnya dibekuk petugas di Jalan RH Umar, Bekasi Selatan dengan barang bukti 2,10 gram sabu berikut 1 linting ganja. Petugas kembali mengamankan 1 tersangka lain berinisial CK sebagai pengguna narkoba dengan barang bukti 0,18 gram sabu. Dari informasi yang masyarakat bahwa ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Nah, pelaku kita tangkap di apartemen Center Point. Ya. Di pelaku itu berhasil kita geledah dan ada barang buktinya berupa sabu-sabu yang seberat 0,52 gram kurang lebih. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 4 hingga 12 tahun penjara akibat melanggar pasal 112 dan pasal 111 Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menangkap 1 bandar besar narkoba jenis ganja di Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 200 kg paket ganja. Dan polisi terpaksa menghadiahi timah panas lantaran pelaku melawan saat polisi meminta ditunjukkan lokasi gudang ganja di Depok, Jawa Barat. Ironisnya, peredaran narkoba ini dikendalikan oleh salah satu warga binaan di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. AR, seorang pengedar ganja asal Depok, Jawa Barat, dibekuk Sat Narkoba Polres Metro Bekasi di wilayah Setu, Bekasi, Jawa Barat. Petugas menangkap AR berkat laporan warga terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Setu, Bekasi. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas pada kaki kiri tersangka, lantaran melakukan perlawanan saat polisi melakukan pengembangan yang mengarah ke gudang ganja di salah satu apartemen di Depok, Jawa Barat. Di apartemen yang menjadi gudang ganja, petugas berhasil menemukan 200 paket ganja kering. Kepada polisi, AR mengaku mendapatkan ratusan kilogram ganja dari salah satu warga binaan berinisial AMR dan tersangka mendapatkan upah 1 juta rupiah dari setiap 1 kilogram paket ganja. Satres Narkoba Polres Metro Bekasi alhamdulillah telah berhasil melakukan pengungkapan terhadap jaringan pengedar ganja yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Karena memang kita memprediksi bahwa akhir tahun ini biasanya Jakarta dan sekitarnya akan dibanjiri dengan barang-barang seperti ini, ya, narkotika maupun obat-obatan. Pengedar ya? Ya. Untuk daerah Depok dan Bekasi atau seluruh Jakarta? Bekasi, Pak. Bekasi aja. Jadi 200 kilo ini akan diedarkan di wilayah Bekasi gitu? Ya. Ini habis nggak 200 kg biasanya? Habis? Ya, berapa lama? 1 minggu atau 1 bulan dengan 200 kg ini kamu pasarkan? lebih, Pak. Seminggu? Seminggu? Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati atau kurungan penjara selama 20 tahun penjara karena melanggar pasal 114 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Agustian, Badar TV, Bekasi. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil memulangkan 2 tenaga kerja wanita asal Karawang yang mendapat tindak pidana perdagangan orang di Irak. Pemulangan kedua TKW tersebut juga dibantu oleh pihak KBRI Baghdad, Irak.
Setelah melalui proses panjang, akhirnya 2 TKW asal Karawang, Jawa Barat, Rustia dan Septian yang diduga menjadi korban perdagangan manusia ini berhasil dipulangkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang dengan bantuan dari pihak KBRI Baghdad di Irak. Bupati Karawang Selika Nur Hadiana menuturkan bahwa proses pemulangan kedua TKW ilegal tidak mudah. Pasalnya, salah satu dari mereka sudah bekerja dan menolak untuk dipulangkan. Namun karena mereka ke Irak melalui jalur ilegal, pemerintah memaksa keduanya kembali ke Indonesia. Selain ilegal pemberangkatannya, terus juga ada pemalsuan dokumen, betul nggak? Terus juga ada persoalan-persoalan yang memang akhirnya ya perlu waktu lebih. Dan tapi alhamdulillah ini dua kasus pada hari ini alhamdulillah ya bersyukur kita bisa memulangkan. Belum tentu juga ketika ada kasus-kasus lain, bahkan kadang-kadang sampai udah jadi jenazah baru kita kewalahan juga untuk memulangkannya. Tapi menjadi kewajiban kita lah sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai insan yang beriman, yang saya apalagi sebagai pemerintah harus membantu warga saya. Salah satu TKW Septiana mengaku dirinya diajak ke Rustia melalui jalur ilegal tersebut dengan dijanjikan akan bekerja di restoran. Namun sesampainya di Irak, mereka justru dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Ya, awalnya kita dijanjiin kerja di restoran kayak gitu, dan akhirnya kita dikerjain kayak PRT gitu, rumah tangga kayak gitu, dan akhirnya selama 4 bulan itu kita kerja benar, dan yang 2 bulannya itu saya kerja tapi tidak menerima gaji. Maimunah, Badar TV, Karawang. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tentunya kami masih memiliki serangkaian informasi menarik yang terjadi sepekan yang lalu. Hanya di Badar TV Harmoni Kebersamaan, tetaplah di Badar Sepekan.